Welcome to This or That. Hari ini ada pembahasan soal Kalau ada masalah mending diselesain dulu aja atau di-keep aja kalau nggak ngeganggu-ganggu banget. Oke. Ayo pilih This or That. Gimana, Beb? Menurut pendapat kamu aja dulu. Kalau pendapat aku sebenarnya lebih baik. Sebenarnya ini sih kalau buat aku sendiri itu bisa dua-duanya sebenarnya. Tapi diusahain langsung diomongin langsung aja sih. Kalau misalkan ada masalah, karena sebenarnya aku nggak mau itu bakal jadi menumpuk di kemudian hari atau jadi beban emosional ke depannya. Jadi besok-besok kalau interaksi atau kita ngobrol komunikasi rasanya jadi beda gitu. Atau kita ini nahan emosi jadi kayak berubah gitu sifatnya karena kayak masih mendam itu masalah gitu. Jadi kalau aku lebih baik langsung obrolin aja sebenarnya. Tapi pun aku biasanya suka baca situasi dulu sih, kayak kondisinya ini apakah Bisa lagi panas banget, iya lagi panas banget, atau sebenarnya bisa nih buat diobrolin langsung. Kalau panas banget, biasanya aku tunggu dulu waktu sampai emang beneran bisa ngobrol baik-baik nih, gitu. Baru abis aku obrolin, gitu. Hampir ke semua orang? Nah kalau aku ini ya, kayaknya tuh kalau umumnya. Itu kan ke pasangan. Kalau ke pasangan. Tapi kalau ke semua orang sih kayaknya balik lagi ya. Aku kadang tuh membaca dulu tipe orangnya kayak apa. Jadi kalau misalkan tipe orangnya itu tipe yang sensitif dan mungkin dia nggak yang bisa menerima pendapat secara pendapat kasar lah atau kayak unek-unek gitu. Jadi nggak bisa langsung dikasih unek-unek. Nggak bisa langsung dikasih. Jadi ya aku lebih sering kayak ya udah deh, aku maklumin aja gitu. Walaupun ya sebenarnya ya itu ya aku jadi punya beban emosional gitu jadinya. Kalau dari aku sih kalau ke pasangan sih enaknya diobrolin, selalu diobrolin. Jadi nggak ada yang nggak ganggu di-keep, soalnya harusnya buat aku, karena nanti bikin entah kamu atau aku jadi nggak nyaman gitu. Nantinya gitu. Ternyata ganggu sih. Kita merasa hari itu doang nggak ganggu, tapi ternyata kalau dia sering gini ganggu sebenarnya gitu. Nah jadi mendingan diomongin. Kalau udah nggak nyaman tuh ngomong. Cuman kalau kayak gitu aku treatmentnya lebih dibagi ke kamu kayak gitu, ke kerjaan kalau ada masalah juga aku ngomong. Tapi kalau ke orang lain atau ya orang luar gitu atau apapun itu, lebih yang kedua. Oh jadi kayak ya udahlah maklumin aja gitu. Nggak ngeganggu buat aku tuh, karena hidup lu nggak ngaruh sama gue. Oh iya, maksudnya nggak yang selamanya bersama atau apa gitu ya. Iya, yang kalau nggak berpengaruh gitu. Ya udah, dia mau sebenarnya aku nggak suka digituin atau apa, ya udah, dibecandain aja atau apalah gitu, di accept aja gitu. Jadi nggak pusing, nggak ngerusak suasana. Kerasa loh kalau misalnya contoh aku diledekin terus kayak akunya kayak gitu-gitu doang, terus kerasa orang juga udah nggak suka deh. Tapi kalau dihebohin makin lucu lagi aja gitu, ya udah accept aja role-nya sebagai pancing bag gitu, kayak kita yang dipukulin gitu istilahnya gitu. Cuman ya nggak apa-apa gitu buat aku, karena nggak ngaruh juga omongan mereka ke aku juga. Yang valid kan aku yang tahu gitu. Iya paham gitu sih. Gitu doang sih. Tapi kuat juga buat nahan, makanya kayak nahan dipukulin istilahnya ya. Kayak aku nggak merasa dipukulin. Oke. Wih. Ngerti nggak? Ya kalau emang dia mau, anggaplah dia ngesarkas, dia mau ngeledekin beneran ngeledek, atau emang mau konteksnya semi menghinanya ke aku gitu. Kalau aku nanggepinnya jadinya bercandaan, jadi bercandaan. Ya, jadi bercanda. Iya sih. Gitu sebenarnya doang. Iya.
nggak jadi menghina. Aku marah-marah itu jadi hinaan. Betul sih. Kalau akunya nanggepinnya bisa lebih lucu atau ngetawain juga, nggak jadi kan, jadi happy aja udah. Iya juga sih. Oke, paham ya. Tapi kalau aku masih yang ke orang lain masih bisa opsi dua-duanya sih, tergantung lagi tadi yang aku ceritain ya. Ada Aku masalah kerjaan aja. Iya, ada Kalau emang orang. buat pekerjaan perusahaan ya harus ngomong. Iya, kalau itu susah. iya sih, mau gak mau ya. Iya, itu tak terhindarkan. Tapi buat personal mungkin ya kamu di-keep dulu ya. Enggak sih. Iya, maksudnya nggak usah dibahas, nggak usah diapa-apain, udah biarin aja. Karena emang iya sih, maksudnya nggak semua orang juga bisa menerima apa ya, masukan kita. Ya, dari kita. Dan maksudnya kita terpercaya enough nggak buat ngasih masukan ke dia menurut dia gitu. Kayak gitu-gitu mah bikin pusing. Betul. Mendingan ya udah gitu, kayak ya udah dia emang gitu. Gimana caranya kita beradaptasi sama kondisi itu, mau nggak mau. Ya udah. Apalagi orang-orang cuman di jalan, di stasiun, mungkin di kereta, di public places gitu, kayak tempat-tempat umum. Ya udah, orang lain ini boro-boro kenal, ketemu lagi seumur hidup juga belum tentu itu sama dia orang gitu. Jadi biarinin aja, pada mau gimana. Ada yang sebenarnya mungkin doang ya, bukan berarti benar, cuman kayak kamu, ada orang-orang di sana heboh kayak weh gitu kan, heboh hore gitu, terus kita kayak keberisikan ya, tapi udah aja, kita juga nggak bakal ketemu dia lagi. Iya, membuat suasana jadi nggak enak. Iya, jadi kayak, buat dua-duanya nggak enak loh jadinya kalau jadi ribut gitu. Udah aja, setidaknya kita bisa, oh ya udah, mereka lagi happy mungkin gitu, kita kan bisa pindah gitu aja. Paham. Tapi kalau di hubungan sih kayaknya memang harus dibicarain. Harus dikit gedenya harus ngomong, karena mau gimana pun nanti daripada build up-nya nanti. Chemistry-nya tiba-tiba. Iya, nggak, maksudnya pas nanti misalnya udah panjang, kamu nggak pernah ngomong nih aku ada apa gitu. Terus kapan kamu lagi ke-trigger aja emosi. Nah yang itu kepancing semuanya ke bawah gitu. Iya benar sih. Kan jadi repot. Kalau yang ininya udah tuntas, setidaknya ke-trigger hari itu ya yang hari itu doang. Iya, cuma kan? Itu doang. Yang lain tuh nggak dibahas. Iya, nggak ada numpuknya. Udah nggak kepikiran masalah itu lagi. Iya gitu. Iya, kamu juga kan, karena nggak pernah dibahas. Jadi ada keluar kamu juga gitu. Kalau udah pernah dibahas, ngapain dibahas lagi? Repot ya. Iya. Bikin capek. Balik lagi sih buat ngomong langsung, kalau di hubungan ini ya, buat bisa ngobrol langsung itu kayaknya juga balik lagi butuh skill. Iya nggak sih? Butuh dibiasakan. Dibiasakan ya, itu ya, butuh dibiasakan. Soalnya ada orang kalau emang mau jalanin, dia emang mau ngejalanin serius atau lama atau apapun itulah konteksnya, ya harus dilalui awal-awal nggak enaknya, ribut di awal-awal dulu, nyatuin pikiran dulu, mau sama-sama ngalahnya, biasain kalau milih sesuatu tuh karena jalan tengah. Iya. Kayak gitu sih. Aja sih. Ya, tapi awalnya nggak enak kan, tapi nggak apa-apa. Gimana kalau buat orang yang mungkin kayak nggak bisa gitu buat mencari jalan tengah bersama, pokoknya harus ada satu pihak yang mungkin harus dituruti gitu. Yang harus dituruti, iya, nggak, maksudnya masing-masing selesain dulu lah ego sendiri-sendiri. Mungkin ada yang nggak mau, ada yang belum digapai, mungkin ada masalah pribadi yang belum selesain dulu. Masalah pribadi itu nanti bisa jadi masalah buat orang lain gitu. Dalam konteks di sini misalnya mental gitu. Iya. Nah, makanya selesain dulu. Ya kayak sedikit banyaknya mungkin ya, aku nggak tahu sepedenya aku atau nggak buat ngomong kayak gini atau ngeklaim kayak gini. Aku juga yakin sebenarnya dulu masih emosi, masih dikit-dikit marah atau apa. Sama sekarang, mungkin buat kamu lebih enak ngejalanin hubungan sama akunya justru sekarang dibandingkan aku belum selesai itu marah-marahnya.
Ya gitu aja. Karena lebih chill sih. Lebih chill gitu, Iya, tenang. Ya nggak tahu maksudnya ngadepin sesuatunya dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Ya tapi harus dilaluin dulu, selesain dulu. Dan itu nggak apa-apa, tapi ya itu kesadaran diri susah ya. Gitu sih. Ya benar sih. Benar, dan juga kayaknya nggak harus takut juga ya buat berbeda pendapat di suatu hal, misalnya mau makan beda. Ya kayak dia nggak bisa beda. amis, saya kuat amis, bukan berarti terus ya udah deh, tapi makan yang ada jeruknya saya nggak bisa makan. Tiba-tiba ada jeruk. Iya, misalnya makan daging atau soto harus diperas jeruk gitu kan. Kamu bisa harus diperas misalnya pakai jeruk nipis. Aku enggak. Ya udah misalnya beli gede atau kamu bikin deh, masak gede pun kan jeruk nipis itu bisa belakangan ngasihnya. Ya pas nanti. Jadi bikin aja dulu, aku ngambil udah tinggal makan, kamu ngambil tambahin jeruk sendiri. Iya, paham sih. Bisa itu pilihan, bukan berarti harus ini jerukin gitu. Karena gue suka dijerukin gitu. Iya. Enggak dong gitu. Paham sih. Tapi gue sukanya pedes. Aku enggak suka pedes. Ya udah, yang suka pedes nanti aja nambah pedesnya nanti. Bisa nambah saus, bisa nambah bubuk cabe atau apapun sambel, itu. Ya kalau masak jadi satu tong nih anggapannya gitu ya. Masak sekali banyak gitu. Ya udah nanti itu mah kondimen bisa ditambahin. Benar sih. Bikin standar dulu aja. Nanti kalau ada yang sukanya lebih manis kasih kecap. Ada yang suka kasih lebih asin kasih garam lagi. Sukanya lebih gurih lagi ya tinggal tambahin mecin sendiri. Ya gitu gampang. Tapi kalau gitu berarti butuh skill, bukan skill juga ya, maksudnya kemampuan diri buat mengalah. Iya, dua-duanya tapi ya. Dua-duanya ya, bukan salah satu aja ya. Maksudnya lebih ke kompromi ya. Kompromi jadinya. Gak ada yang menang nih, gak apa-apa ya gitu. Tetap melaju ke depan. Gak ada yang menang nih tapi. Iya. Gak apa-apa ya. Gitu. Ya udah gitu ya. Oke. Ya karena kayaknya kalau ngelihat kayaknya kesulitan juga sih ya. Awalnya memang kalau misalkan menyatukan atau kompromi satu sama lain buat awal-awal nih, masing-masing punya egonya kayak merasa benar gitu. Jadi ya maksudnya kayak contoh kamu nggak suka nih makan lemak di daging gitu, gaji gitu kan, nggak suka kikil gitu. Aku suka. Iya, kamu suka banget. Bukan berarti aku paksain kamu untuk makan itu atau aku jadi nggak makan itu. Iya. Nggak harus, udah masing-masing aja. Cari jalan tengah. Ya udah, kamu nggak mau makan lemak beli ayam, aku makan beli daging. Iya benar. Ya gitu aja. Benar nggak harus sama. Iya betul nggak sih. Harus sama, nggak harus kayak serasia makanannya ya. Udah aja makan. Repot. Tapi aku sukanya kalau ini pedes. Kamu pedes juga ya? Kenapa? Kenapa harus pedes? Nggak ada alasannya. Tolong. Iya, biarin aja. Oke. Tapi kadang pasti ada juga yang kepikiran kalau misalkan salah satunya ada yang ngalah, istilahnya jadi berkorban. Maksudnya kayak, udah berkorban gitu demi gue gitu. Emang ngeluangin waktu untuk pasangan dan lain-lain bukan berkorban. Benar. Emang dan lain-lain lah hal-hal kecil yang kita yang di spill it dibahas. Emang bukan pengorbanan kan? Pengorbanan juga sebenarnya. Untuk jadi lebih baik aja pengorbanan kan. Berubah loh. Iya betul. Sebenarnya pengorbanan tuh nggak harus yang berbentuk ya. Maksudnya gimana ya? Bukan bayarin yang doang. Wujud gitu. Iya, bukan berarti dia ngapain itu, enggak juga. Dia jadi lebih baik, ngerubah diri lebih baik untuk orang lain aja itu kan berkorban. Hilang jati diri dia, berubah dia. Tiba-tiba dia. Iya, jadi lebih baik. Gitu lagi. Kamu juga kan. Cuman intinya itu kan pengorbanan banyak lah dan nggak boleh dihitung-hitung kayaknya. Iya sih. Pamrih tanpa pamrih dong. Sepamrih. Gue udah gini masa dia nggak ya? Ya benar sih. Ekspektasi juga nggak usah gede-gede lah hidup. Iya benar sih. Tetap orang, tetap bisa bikin salah, tetap bisa, ya tetap bisa nyebelin, tetap bisa apapun itulah.
tetap normal nggak karena sempurna sih. manusia, karena makhluk Nggak ada yang ciptaan sempurna. Tuhan paling sempurna. Iya, Tapi secara ciptaan iya, nih, secara ciptaan. karena mungkin dikasih akal itu juga mungkin Iya, kalau di Islam, tapi iya. ya kalau di yang lain nggak tahu gimana pembahasannya. Cuman intinya kayak gitu misalnya. Ya tapi kan tetap lah Kesempurnaan hanya milik Tuhan. iya. Kalau semua sempurna juga jadi siapa yang sempurna ya? Iya, nggak ada. Semua sempurna. Iya, berarti siapa yang sempurna? Kayak Iya gitu. juga sih. Ya at least kayak gitu kalau untuk nyelesain masalah. Jadi kalau buat aku tergantung orang, Iya, sama situasinya apa. Kalau di kamu sama sebenarnya. semuanya tergantung situasi. Iya, semuanya tergantung situasi. Oh ya, kalau kamu orang aku juga. Kalau Orang juga berpengaruh. Ya kalau ya orang tuh berpengaruh banget. Maksudnya kalau orang deket banget, lingkar satu lah gitu ya, ring satu. Ya mungkin aku bisa bicarain biar cepat selesai. Tapi kalau orang ring luar enggak sih. Kalau bukan kerjaan gitu, enggak sih. Iya. Saya nggak peduli. Kalau aku kayaknya orang semuanya tergantung, ya cuma tetap tergantung beda. Situasi lagi. Ya itu situasi doang. Apakah orang ini lagi ya mau kenal mau enggak, mau deket mau enggak, kalau kamu lihat dulu gitu. Kalau aku mah selama dia nggak ngaruh sama aku, bodoh deh. Gak apa-apa, biarin aja. Suka-suka dia mau ngapain. Iya. Ya itu jadinya kamu apa ya, belajar bersabar juga ya. Iya lah kali. Lebih belajar cuek aja kali. Cuek. Ya, belajar cuek. Belajar nggak peduli itu penting lah untuk yang punya emosi tinggi. Belajar untuk tidak peduli. Paling segitu. Mungkin dari yang nonton bebas kayak gimana ngejalanin, karena kita pun ada yang sama dan kebanyakan juga beda. Jadi santai aja. And see you in next video, I guess. See you.